Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sembari nunggu nih Bang ya. Nunggu apa? Nunggu preview, preview. Nunggu MotoGP Valencia. Oke. Previewnya kan belum kita bikin kan? Oke. Karena ya jedanya 2 minggu ya? jedanya 2 minggu. Oke. Untuk itu, ya kita ngobrol dulu nih. Ngobrol apaan? Ngobrol aja untuk mengisi kekosongan. Oke. Yang penting hati jangan sampai kosong. Oke. Bener gak? Siap. Kalau kosong ntar ada yang dari mana-mana masuk. Serupan deh kita. Itu tuh bahaya, ngeri, jangan sampai. Nah, Bang, kalau kita bicara tentang, ya ini persaingan nih Persaingan. antara Bagnaia dan juga Quartararo di musim MotoGP 2022. Ini kan menimbulkan banyak apa ya? Pendapat, asumsi, ya. Oke, kita bilang. Peko kan didukung sama motor yang wah kenceng, Motor terbaik lah. motor terbaik gitu Iya. kan. Nah, sementara Quartararo skillnya, motornya kan nggak bagus gitu kan. Nah, kalau menurut gue ya Bang, ya nggak kayak gitu juga nih. Ya. Karena masing-masing punya peran. Betul. Kita bicara tentang ya balap, tentang sport yang memakai alat dan Iya. juga skill dari si pembalapnya kan. Betul. Nah, menurut Bang Joni dengan ya pendapat-pendapat seperti itu nih Bang, itu gimana? Apakah benar nih? Wah, karena motor itu aja yang bagus. Wah, karena orangnya gitu kan. Nah, menurut Bang Joni gimana? Ini jadi kembali ke kasus Valentino Rossi, hengkang dari Honda ya. Bagaimana saat itu Honda bilang bahwa ya Honda pasti bikin yang menjadikan juara pembalap itu karena motornya terbaik. Ya. Itu sempat didebat oleh Valentino Rossi bahwa sebetulnya peran di balap motor itu adalah 70 pembalap, 30 baru mesin. 70 pembalap, 30 mesin. Iya. Oke. Cuman dengan kemudian seiring perkembangan zaman, di mana kemudian ECU makin mempengaruhi, Ya, ini teknologi jadi pembalap agak sedikit dikurangi gitu, menjadi porsinya tetap ada di kisaran 65-35. Oke. Kenapa 65 pembalap? Karena kalau kita melihat bahwa kemudian di era 2016 terjadi yang signifikan, ECU standar, kemudian ada 2017 pengembangan aerofairing. Ya. Ini sebenarnya apa yang dipengenin pembalap dengan kondisi ECU standar ini agak terbatas. Mulai dari sebelumnya kan kalau dulu kan bebas. Ya. Jadi pada saat motor A misalkan katakanlah Yamaha punya kelebihan ini yang dieksploitasi itu yang kelebihan di high speed cornering karena bisa dimain di ECU-nya. Makanya performanya cukup bagus di saat digawangi Rossi, Lorenzo. Dan kemudian pada saat ECU standar karena ada dibatasi unifikasi ini mulai kelihatan nih seragam semua tuh merek ini menjadi ada kelemahan dari Yamaha. Mulai high speed cornering masih ada tapi di beberapa track dia struggling, kemudian spinning begini sampai kemudian akhirnya bagaimana cara mengakalinya, keluarlah terobosan-terobosan teknologi di luar ECU mulai dari awalnya sih winglet tapi dikomplain kan karena wah membahayakan, bisa melukai, akhirnya ke aerofairing. Dari aerofairing kemudian berkembang lagi penemuan whole shot device, kemudian ya ini sebenarnya itu yang dilakukan oleh pengembangan apa yang berdasarkan dari feedback si pembalap sebenarnya. Karena pembalapnya, oh ya nih pada saat dibuka gas jadi wheelie, sementara pada saat melakukan pengereman tidak bisa lebih dekat di apex. Nah dari hal ini kemudian dikembangkanlah motor sesuai dengan feedback dari ini. Nah persoalannya adalah apa? Pabrikan mana yang bisa langsung merespon masukan dari si pembalap? Nah sejauh ini sesuai dengan perkembangan yang ada dan terobosan yang kerap dilakukan, Ducati lah yang memang menjadi pionir. Nah lihat bagaimana akhirnya dia sekarang motor yang terkenal susah belok, terus bermasalah di high speed cornering, sekarang hampir semua sirkuit dia bisa menjadi juara, terlepas dari sirkuit yang benar-benar karakternya high speed ya. Tapi bagaimana kita lihat Heres menang, bagaimana kemudian di Prancis menang. Dia hampir semua ya 14 kali kemenangan tuh benar-benar hampir di semua sirkuit yang berbeda. Nah balik ke motor yang bukan Ducati, ya kita lihat Yamaha 2017 sebenarnya kan udah dikomplain, wah spin banyak nih ban belakang terlalu spin, rear grip nggak ada.
kemudian sampai seorang Maverick Vinales bisa, iya Yamaha baru bisa kalau mamanya ngacir. Cuma kalau ngacir itu ya pada saat itu kan motor-motor lain berkembang. Nah, Yamaha waktu itu masih setara tuh. Jadi masih punya ada kelebihannya. Di saat Yamaha stuck belum sampai berkembang, motor yang lain udah 2 tingkat, 3 tingkat level di atasnya dengan pengembangan-pengembangannya lebih baik. Nah, bagaimana KTM mulai juga mengembangkan hal yang serupa. Kemudian Aprilia apalagi, Aprilia kan Ducati wannabe udah menunjukkan dia cukup ampuh, dan ya Honda, saya rasa Honda yang mungkin sekarang akhirnya mau membuka istilahnya membuka diri mau menerima masukan sehingga tidak saklek bahwa ya ini emang harus produksinya HRC tapi dicoba untuk melakukan riset. Nah, jadi saya rasa tetap bahwa kondisi saat ini memang sebenarnya Francesco Bagnaia diuntungkan karena ya Ducati terbilang cukup fleksibel dalam menerima feedback dan juga melakukan pengembangan, sementara dari pihak Yamaha atau Honda ini agak-agak sedikit birokratis. Itu bagaimana kan diungkapkan oleh beberapa pembalap. Andrea Dovizioso, dia udah pernah mengalami di Ducati dan di Yamaha. Dia dibilang di Ducati itu saat dia memberikan feedback pengembangan atau input seperti apa perbaikan dari motornya, itu langsung segera istilah gercep gitu. Dikatakan di seri misalkan hari bulan November, ntar di Desember awal udah ketahuan, Januari tinggal dicoba gitu. Nah, sementara di Yamaha ini ya Kak Crutchlow dan Dovizioso bilang, iya kita udah ngomong dari kapan tahu, terus dia tapi kagak ada hasilnya. Bahkan Kak Crutchlow bilang menggambarkan kondisi saatnya di Honda tuh dia sampai istilahnya ngamuk-ngamuk gitu, sampai marah-marah dengan teknisinya, dengan isinya, dengan Honda, tapi kemudian ada hasilnya. Ini dengan Yamaha tuh sopan-sopan tuh teknisinya. Apa nih keluhannya? Dibilang, tapi nggak tahu, nggak ada feedbacknya. Artinya, jadi bukan semata-mata, Francesco Bagnaia menang karena motornya bagus. Memang iya, tapi motornya itu berdasarkan masukan dari para pembalap. Nah, apa yang mungkin menjadi masalah dengan Yamaha Quartararo itu bagus. Awalnya kan udah komplain bahwa dia bilang, saya butuh top speed, tapi nggak ada. Terbukti pada saat Misano menggunakan top speed, terus ketemu Aragon, ya pengennya sih motor yang kemarin di tes Misano mesinnya pakai yang ini. Artinya seandainya nih pengembangan dari motor yang digunakan Quartararo juga sama cepatnya dengan apa yang dilakukan motor yang digunakan oleh Pecco Bagnaia, mungkin pertarungannya akan sangat sengit. Ya bayangkan dong karakter motor Eropa dan motor Jepang di duel dengan gengsi, memperebutkan gengsi sebagai juara dunia, pasti akan sangat seru. Jadi saya rasa tidak sepenuhnya motor itu jadi satu memang menjadi faktor penentu, tapi itu pun berkat masukan dari si pembalapnya. Tetap peran si pembalap adalah di atas segalanya. Ya, karena kalau bicara tentang motor itu kan sebenarnya juga alat ya Bang. Betul. Motor ini alat. Ya ibaratnya kayak senjata lah. Betul. Senjata itu akan lebih mematikan tergantung dari orang yang berada di balik senjata itu kan. The man behind the gun. The man behind the gun. Betul. Sama kayak fotografer. Iya, sama kayak kameramen. Iya. Ini artinya kalau menurut gue Bang, kalau bicara motor bagus, Ducati bagus. Betul. Tapi dibalikan lagi nih ke orangnya, pembalapnya. Betul. Kalau motor bagus, Ducati punya 8 pembalap. Maksudnya semuanya. Harusnya semuanya 8 bagus dong. Iya. Ya kan? Di Dia nonton dia bisa podium sering-sering. Kemudian mungkin Marini juara. Iya sih, betul. Nah, betul. tapi kan ujung-ujungnya adalah siapa pembalap di belakangnya yang justru bisa memanfaatkan senjata itu atau motor itu untuk tampil lebih bagus. Saat ini Pecco Bagnaia dan Fabio Quartararo di Yamaha. Kalau untuk di Yamaha, Quartararo. Betul. Ya, jadi ya setuju gue sama yang bilang Bang bahwa 65% itu ada di skill pembalap. 35% ada di teknologi, pabrikan, motor. Iya. Dengan teknologinya yang Ducati bikin hold shot device, Ducati bikin right height device, Ducati bikin lagi Stegosaurus. Betul. Aerofairing yang di sisi samping, aerobody. Ya ini pinter-pinter Ducati untuk memanfaatkan keadaan. Betul. Ada regulasi yang bisa dimanfaatkan, ada regulasi yang bisa ambil celahnya gimana? Itu ya. Betul. Ini pinternya Ducati. Setuju. Yamaha pabrikan gede, segede Yamaha loh. Stuck aja betul.
Tapi ya tadi lu bilang bang, ini kayaknya birokrasinya agak susah. Betul. Kuclo udah nyoba. Dovizioso udah ngerasain. Dovizioso udah ngerasain. Ujung-ujungnya Maverick Vinales. Iya. Yang bubar. akhirnya saking gak sabarnya, keselnya cabut dengan ya perpisahan yang ya menurut gue sih nggak enak ya. Karena ya Maverick Vinales apa kurang berjuangnya bersama Yamaha. Dia menang-menang mulu di awal musim. Jadi emang ya trennya Yamaha itu pasti awal paruh musim pertama tuh oke. Paruh musim kedua bermasalah. Itu dia. Jadi kalau menurut lo bang, kalau menurut lo, terlepas dari ya kondisinya Yamaha yang saat ini, ya apa ya bisa dibilang lagi terpuruk kan. Betul. Hanya Quartararo yang tampil bagus kan. Betul. Sementara Valtteri Morbidelli enggak. Betul. Kuclo sebagai pengganti Dovizioso enggak, Dovizioso-nya enggak, Darren Binder enggak. Iya. Soalnya ya udah, nih pertarungan ya Quartararo all against the world gitu. Betul. Nah kalau menurut lu kayak gimana tuh bang, kayak gitu tuh? Ya saya rasa sih ya Yamaha harus segera istilahnya membuka diri ya, karena ini bukan persoalan pertama kali sejak 2017 dan juga Vinales dan Rossi pun udah mengungkapkannya sampai kemudian Quartararo udah lama ya. Quartararo tuh boleh dibilang ya sebenarnya mungkin mau belak-belakan, tapi ya ini ya saya rasa sosok yang paling santun gitu. Dia tetap tidak mau menyalahkan keadaan bahwa saat ini motornya yang memang bermasalah. Dia tidak sekarang tuh udah enggak lagi loh. Terakhir tuh cuman ya saya butuh mesin yang punya top speed lebih tinggi minimal, bahkan dia sampai kasih kisaran 10 km per jam lah gitu. Nah, seandainya mungkin ini dijawab, ini mungkin akan bisa jadi istilahnya solusi buat Yamaha. Karena kita ingat 2018 pada saat launching di Indonesia, Yamaha itu kan berjanji akan menurunkan tes tim junior Eropa. Karena persoalannya saat ini tidak bisa istilahnya mensinergikan antara tes tim Jepang dengan tes tim Eropa. Karena di Jepang ya di sirkuit Jepang kayaknya Yamaha oke, tapi kan persoalannya balapannya di Eropa. Ternyata tidak jalan. Kemudian mereka meng-hiring seorang Jorge Lorenzo karena punya skill pengalaman dan pernah membawa Yamaha digdaya dan bahkan di sirkuit yang tidak bisa menang dia bisa menang, tapi kena kendala COVID. Dan sekarang jangankan itu, Cal Crutchlow sekarang malah jadi pembalap pengganti, bukan memerankan tugasnya untuk mengembangkan. Tidak seperti ya kultur Eropa nih. Kultur Eropa itu yang saya rasa ya pembalapnya tuh fix tes aja ini ya udah ngurusin ya. Kemarin tuh pada saat di Sepang itu pembalap tes Ducatinya Michael Pirlo yang ngetes di Jerez. Artinya ya mulai diberlakukan seperti itu. Ya tapi entahlah kan jangan-jangan persoalannya bukan persoalan birokratis, jangan-jangan persoalannya ada di budgeting atau di apa ini. Artinya kalau soal persoalan itu tentu akan membuat repot juga Yamaha. Cuman kan kalau kita melihat gerakan-gerakan yang sempat bikin orang wah kayaknya Yamaha akan bikin gebrakan, bagaimana kita ingat ada Mikel Gada direkrut dari WSBK tim untuk membantu elektronik, ada Marco Frigerio yang bikin sempat dalinya kesel tuh diambil dari Pramac Racing, bahkan sampai Luca Marmorini, sampai ada Tom Oken. Artinya sebenarnya Yamaha pun melakukan usaha, cuman nih apakah ya sosok-sosok ini bisa memberikan instan efek tahun depan ya kita akan tunggu. Cuman nih satu, kalau sampai kehadiran orang-orang ini yang istilahnya jadi jaminan Quartararo bertahan di Yamaha, tapi ternyata tidak terjadi, ya harap ini aja was-was bahwa Quartararo ya 2024 tidak akan lagi bersama Yamaha. Gitu. Jadi Yamaha harus melakukan istilahnya gerakan yang benar-benar signifikan di musim 2023. Gitu. Ya iyalah. Kalau gue bilang bang, karena ya kita bicara oke nih motor Ducati GP22 motor terbaik, ya kan? Buktinya rekan timnya Miller aja nggak banyak menangan kan, cuma sekali menang doang kemarin di Jepang. Ya. Terus Bagnaia Bastianini dia baru berapa? Baru musim, beberapa ronde baru, ada 4 sih. Tapi itu kan jujur kalau Bastianini itu GP21. Cuman emang upgrade-nya tuh yang mulai dari Aero Fairing itu baru GP22. Baru hasilnya terlepas dari Bastianini,
Johann Zarco dan juga Jorge Martin. Martin. Sama memakai GP22. Betul, Jorge Martin cuman Jos di pole position, tapi hasil ya belum pernah menang saat ini. Ujung-ujungnya adalah bagaimana pembalap Bisa ya memanfaatkan apa yang ada di motor sesuai dengan karakternya dia. Betul. Dan juga itu yang terjadi di Fabio Quartararo. Memanfaatkan ya bisa dibilang apa ya bang? Kelemahan menjadi keunggulan lah untuk Quartararo. Bayangin loh, Quartararo itu yang bisa bilang, yang mas sekarang nggak smooth, mau dibawa agresif. Ya. Yang lainnya keteteran, Dovizioso sampai pensiun dini kan. Ya. Morbidelli baru kemarin tuh, karena kemarin pun tuh sebenarnya karena karakter sepangnya sesuai gitu. Binder, buset jungkir balik. Artinya memang ya tetap pembalapnya yang menentukan bahwa motor ini mau bisa diajak, mau dibawa kemana kalau kata lagu. Mau dibawa. Tergantung pembalapnya. Jadi bukan Armada. Armada ya. Bukan terus karena motornya enggak, tetap si pembalapnya. Quartararo bisa membawa M1 perkasa, tapi di paruh musim kedua tidak ada pengembangan yang mencolok, akhirnya ya dia harus akhirnya mengakui bahwa motor-motor lain yang lebih unggul. Nah, Bang Naya sempat terseok-seok kan di awal-awal, bagaimana dia nabrak, kemudian di Mandalika dia kesulitan, mulai bisa berhasil. Pas kemarin di Catalunya testing, kemudian di San Marino hasilnya yang paling signifikan adalah Stegosaurus, bikin stabil pengereman, bisa menang 7 kali. Artinya ya saya rasa tetap pembalap lah yang mempengaruhi, berperan lebih besar motor MotoGP-nya ini menangan atau kalahan. Oke. Nah kalau teman-teman tuh gimana tuh pendapatnya? Karena kan ya ini kita diskusi bebas nih di sini. Jangan-jangan bilang, wah enggak, motor yang lebih hebat, pembalapnya ini ya udah kayak main PS dong, setting ini. Itu yang tadi dulu bilang bang bahwa ketika ada ungkapan seperti itu karena juara karena motor gitu kan. Ya akhirnya Valentino Rossi mencoba membuktikan. Betul. Motor apa gue nih gitu kan. Karena dengan tahun kepindahannya ke Yamaha di saat itu ya nggak ada jeda setahun kayak dia biasa. Tahun pertama runner up, tahun kedua juara dunia, kan nggak ada, langsung dibayar tunai. Menelan ludahnya masing-masing itu kan pada bilang, wah Rossi nggak akan, wah salah besar pindah ke Yamaha, wah Rossi nggak akan juara dunia, dibalikan. Itu yang memang salah satu faktor bahwa bukti pada saat itu pembalap itu ada yang menentukan arah pengembangan motor seperti apa. Ya. Itulah guys. Oke bang, siap guys. Ya, lagi-lagi thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan ya video-video kami nih. Betul. Jangan lupa tapi subscribe dan dukung ya bang. Dukung terus Autores ya biar bisa sampai berapa bang? Gue sih pengen tuh megang apa yuk silver button tuh ya. 100.000 ya. 100.000. Tapi itu kepengenan, keinginan. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan lah. Nothing is impossible. Impossible is nothing. Yes. Oke guys, saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mau pamit guys. Saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.